tahu nggak sih kalau di Jogja itu ada tempat yang mirip sama film di Studio Ghibli. Tempatnya ada di Wirati Species Bar. Di sini jual berbagai minuman yang basisnya emang rempah-rempah. Kalian penasaran nggak sih? So, langsung aja kita kepoin. Selamat datang. Nah guys, sekarang aku mau pesen dulu. Lihat menunya sih kelihatannya semuanya enak. Tapi tenang, aku mau nanya rekomendasinya nih mas. Ya. Ada apa aja di sini? Jadi kalau di kita, di Wirati kan kita fokusnya lebih ke rempah shop atau species bar. Jadi kita ngolah rempah-rempah ada di belakang sana. Ada yang kristal sama yang kering. Terus kita campur sama kopi, coklat, latte, sama ada yang kita bikin segar. Oke. Banyak lagi pengen yang karakter kopi, coklat atau latte. Kayaknya aku mau coklat. Coklat. Kalau coklat kita punya dua rekomendasi. Pertama di cinnamon choco ginger. Nanti itu campuran coklat, jahe, kayu manis sama gula kelapa. Oke. Atau di mocha cinnamon ginger. Nanti itu campuran dari kopi, coklat, kayu manis sama gula kelapa juga. Kayaknya cinnamon choco ini enak sih. Oke. Mau nyoba itu? Iya boleh. Sama apa lagi nih mas? Yang rekomen lagi? Mau creamy atau segar nih? Yang segar boleh? Segar. Mungkin bisa nyobain ginger mocktail. Nanti ginger mocktail tuh campuran dari jahe, rosella, lemon, anggur, sama kita kasih sirup mint. Gitu. Oke, boleh itu. Itu, jadi dua itu ya? Oke, siap. Asin. Kita olah dulu ya Mbak ya. Tunggu ya. Aku cari tempat duduk dulu sambil nunggu ya. Rempah itu bukan cuma buat ngilangin capek atau pegel-pegel, tapi juga bisa jadi lifestyle yang kekinian loh. Di saat semua kedai di Jogja lagi hype dengan kopi, Wirati justru melawan arus dengan ngasih kita pilihan rerempahan yang fresh. Jadi, buat kamu yang pengen sesuatu yang beda dan lebih sehat, yuk cobain minuman rempah yang enak-enak di sini. Nggak hanya bikin lidah bergoyang, tapi juga bikin kamu ngerasa lebih baik. Halo, selamat sehat semua. Salam kenal, aku Ahmad Abdul Fattah sebagai founder dari Wirati Species Bar. Usia 27 tahun, asal kelahiran Kebumen, domisili Bantul, Yogyakarta. Jadi awal mulanya tuh kita berdiri tahun 2022, bulan Agustus. Jadi after pandemi banget gitu. Itu awal mula Wirati berdiri, tapi sebenarnya kita udah mulai kayak bergelut di rempah itu udah dari tahun 2020, yaitu awal pandemi. Walaupun pada saat itu namanya belum Wirati gitu. Nah dulu awal mula kita jual rempah dalam bentuk pouch, karena awal pandemi kan kayak hampir semua orang nyari rempah. Jadi kayak kita dulu kayak jual rempah ready to brew di marketplace, sama kita jualan gula kelapa juga. Nah seiring jalannya waktu akhirnya kayak muncul insight, muncul pengembangan, dan berdirilah Wirati pada tahun 2022 bulan Agustus. Motivasinya kenapa akhirnya kita lebih ke mau bikin rempah shop gitu, itu karena memang ada kayak semacam pengalaman personal dari latar belakang keluarga yang dulu memang dari ibu sendiri punya mata pencarian penjual jamu gendong. Nah jadi kayak ada ikatan emosional di situ. Akhirnya saya sebagai anak pengen melanjutin langkah dari ibu. Nah cuman kita punya semacam idealisme bahwa kayaknya memang kita harus menjual minum rempah ke anak-anak muda. Jadi akhirnya kita bikin kreasi berbagai minuman dari bahan rempah yang kita campur sama coklat, kopi, latte, buah, dan bunga, dan bahan-bahan lainnya agar anak muda tuh mau nerima dan mau mencoba minuman dari bahan-bahan rempah gitu sih Mbak. Jadi kalau untuk proses pembeliannya sebelum itu, kalau dari kita memang saat ini baru fokus ke bahan-bahan rimpang. Rimpang tuh kunyit, jahe, temulawak, kencur. Nah dari empat bahan rimpang itu kita kembangkan dengan berbagai menu milk base, menu coffee base, coklat, sama yang kita bikin mocktail. Kalau untuk pemilihan bahan-bahan rempah sendiri, karena memang rempah dalam tanda petik belum punya standarisasi yang matang kayak misalkan kopi atau bahan toko yang lain, jadi memang kita mengandalkan observasi rasa banget gitu. Jadi saat memang kita lagi memilih bahan baku di pasar atau di petani, memang kita harus benar-benar nyicipin secara mentahnya, apakah memang rempah ini cocok untuk kita olah atau enggak kayak gitu. Dan di bahan-bahan yang lain juga
selain rempah kayak misalkan gula kelapa yang memang notabene kita langsung ambil dari petani, emang kita main observasi rasa gitu. Merubah stigma. Jadi karena memang kita punya tujuan mengenalkan rempah ke anak muda, sedangkan stigma rempah di usia-usia anak muda kan memang udah cenderung dipikirkan sebagai bahan baku yang pahit, getir, nggak enak, jamu. Kita akan minum rempah saat lagi sakit doang gitu kan. Jadi stigma itu yang paling susah dirubah gitu. Mungkin beda sama bahan baku yang lain, kayak misalkan kita jual kopi, semua orang langsung kepikiran, oh kopi susu ya rasanya kayak gini gitu. Cuman kalau rempah, konotasinya akan negatif gitu. Nah, awal-awal kita bikin Wirati, mungkin 6 bulan awal ya memang kita fokus untuk merubah stigma itu. Kita perbanyak testimoni, gimana caranya agar menimbulkan kesan kayak ketidaknyangkaan gitu. Nah, ternyata setelah di Wirati rempah bisa dibikin kayak gini, sehingga stigma itu pelan-pelan jadi berubah. Nah, akhirnya jadi kayak mengundang banyak orang untuk mau mencoba untuk rempah di Wirati. Lebih tepatnya itu sih stigma sih. Momen unik ini sering terjadi sih Mbak gitu. Jadi momen yang sampai sekarang masih tak rasa unik dari kita berdiri tuh ini. Jadi kayak kan banyak orang-orang datang ke Wirati, mereka nggak expect kalau ternyata full menu di Wirati tuh full rempah gitu. Jadi dia bingung, aduh aku mau pesan apa soalnya aku nggak suka rempah gitu. Nah kan sebenarnya kan kita kan punya kebijakan ya, kalau memang anak-anak muda yang datang ke sini dan tadinya dia nggak suka rempah, terus dia nyobain rempahnya kami dan tetap masih kurang suka, kita akan garansi balikin itu duitnya, atau entah kita modifikasi agar rasa rempah itu bisa hilang gitu. Nah tapi saat ternyata yang tadinya datang nggak suka rempah terus dia nyoba, terus kayak menimbulkan ekspresi yang loh ternyata enak. Nah itu menurutku masih unik sampai sekarang sih. Jadi kayak oh ternyata dalam petik kita ngerasa berhasil gitu loh Mbak, ngerasa berhasil dari problem awal tadi, yaitu stigma tadi. Setelah datang jadi kayak wah ternyata bisa juga dibikin enak kayak gitu sih. Sebenarnya gini, dari seluruh pencapaian Wirati yang paling besar tuh, pencapaian yang paling besar menurut saya tuh malah kita bisa bertahan sampai 2 tahun, itu menurutku yang paling besar gitu. 2 tahun dan masih bisa survive dengan konsep yang baru, dengan bahan baku yang nggak biasa orang pakai, tapi masih bisa bertahan gitu. Tapi untuk pencapaian yang lain itu kalau by data yang menurut saya lebih berkesan juga ini. By data memang usia orang datang ke Wirati itu memang 90% anak muda. Itu juga pencapaian yang menurut saya tuh justru ini yang lebih besar ya daripada hal-hal yang lain gitu. Walaupun pada dasarnya mungkin kayak misalkan ada customer atau orang lain melihat, oh Wirati pernah diundang ke Vietnam, Wirati pernah mewakili Indonesia ke ASEAN Tourism Forum, itu juga hal-hal yang besar juga gitu. Tapi kalau untuk yang paling besar menurut saya sih 2 tadi. By data orang yang kesini adalah anak-anak muda. Yang kedua kita bisa bertahan sampai 2 tahun dan masih survive sampai saat ini. Itu menurut saya itu sih. Iya betul, dengan ya awal-awal pasti kesabaran ya, dengan modal kesabaran dan konsistensi, pada akhirnya kayak semakin kesini semakin mulai tumbuh loyal, semakin kayak banyak memberikan pesan atau campaign tentang rempah tuh ternyata nggak sekuno itu gitu. Rempah tuh ternyata bisa dibikin enak, bahkan kayak yang tadinya mungkin kalau kita ke tempat lain rempah, minuman rempah pasti diseduh sama bapak-bapak atau ibu gitu kan. Dari sini audiens bisa ngelihat bahwa ternyata rempah bisa keren juga, bisa gaul. Yang ngebar di sini juga full anak-anak mahasiswa. Bahkan kita bisa comparing dengan activity art gitu. Itu sebuah persona yang kita bentuk dan pelan-pelan akan mulai disadari sama audiens gitu. Kalau aku lihat gambaran-gambaran itu apa maksudnya? Ini sebenarnya cara kita untuk ini sih, untuk membuat jaringan sama para tamu gitu. Jadi kita nyediain krayon di atas itu sama double tip. Saat memang ada tamu datang ke Wirati, terus karena di tempat Wirati kan memang kita nggak menyediakan wifi ya, nggak menyediakan tempat yang proper untuk mereka bisa main game atau laptop atau apa. Jadi kita kasih daya tawar untuk gambar di sini.
Jadi ya dengan sederhana sih, dengan krayon dan kertas tadi. Terus kalau emang dia mau ninggalin karya itu di Wirati juga boleh. Jadi kayak akhirnya kan kayak menimbulkan sebuah jaringan ya. Jadi dan saat dia pulang mungkin ke rumah atau kemana, dia akan ingat suatu saat ke depannya kayak aku dulu di Wirati pernah ngebar ini gitu. Nah itu kan jadi akhirnya membuat ada hubungan tertentu antara kita sebagai brand dengan para tamu yang datang gitu. Dan akhirnya makin terkumpul dan malah jadi ciri khas sih gitu. Unik sendiri ya? Iya. Kalau sebenarnya ini agak ini sih, agak sulit dijawab. Nggak tahu ya jawabanku tepat atau enggak. Tapi kalau ngomongin positioning dan karakter, kita anggap Wirati sebagai jembatan. Jembatan untuk orang-orang yang pengen mengenal sebuah minuman yang punya apa ya, kesan sehat atau valuable gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu yang aku pengen mau minuman sehat, banyak orang yang masih belum bisa tiba-tiba kayak langsung lari ke jamu gitu. Nah, kita Wirati sebagai jembatan. Mungkin awal-awal orang minum rempah masih dicampur sama susu, sama kopi. Lama-kelamaan mungkin dia akan penasaran untuk nyobain yang rempah aslinya. Bahkan next dia akan udah mulai terbiasa dengan itu, akhirnya mulai nyobain yang jamu aslinya gitu. Nah, jadi emang kita di posisi jembatan. Mungkin mirip kayak di kopi susu zaman dulu gitu. Mungkin tahun 2017-16 kopi nggak seramai sekarang. Dulu coffee shop pilihannya cuma dikit. Kalau mau manis cuma Vietnam drip gitu. Jadi dulu orang ke coffee shop jarang kan, kayak ngopi nggak suka pahit kan gitu kan. Dulu kan ciknya kayak gitu. Terus akhirnya mulai muncul ada tren kopi susu gula aren. Nah, itu kan tren yang merubah semua stigma tentang kopi. Dan by data juga menunjukkan bahwa perputaran terbesar di kopi ya di kopi susu. Nah, tapi gara-gara kopi susu itu akhirnya pertama orang nyobain kopi susu. Terus nyoba yang coffee latte yang pakai gula. Terus penasaran, aku mau nyoba manual brew lah gitu. Akhirnya mau nyobain espresso yang lainnya. Itu kan jadi akhirnya kan jadi kayak sebagai ternyata kopi susu bisa sebagai jembatan untuk pada akhirnya kita akan menikmati kopi yang tanpa ada campuran yang lain. Kalau untuk kami ya, untuk kami memang semoga kami masih tetap bertahan dan banyak dalam tanda petik banyak bermunculan brand-brand yang berfokus ke rempah. Jadi biar rempah ini bisa jadi hype gitu. Biar semakin banyak orang yang bikin rempah shop, semakin hype juga di audiens itu akhirnya kayak makin menaikkan industri di rempah-rempah juga gitu. Terus juga harapannya sih rempah bisa jadi substitusi juga. Nggak harus jadi pengganti, bener-bener pengganti di minuman yang lain, tapi jadi kayak semacam opsi yang lain gitu. Kalau misalkan aku sore ini mau nongkrong, kemarin udah kopi, hari berikutnya masa kopi lagi gitu. Karena harapannya sih ada rempah yang bisa jadi daya tawar yang lain. Oh, kemarin ngopi, sekarang rempah, besok ngopi lagi, besok rempah lagi. Jadi ada semacam ritme yang jadi kayak substitusi gitu sih. Rencana ke depan sebenarnya gini, kita pernah punya pengalaman menarik Mas, waktu ikut acara ASEAN Tourism sama Vietnam itu kan kita ikut 2 kali tuh, 2 kali di waktu yang agak berdekatan dan kita mengalami pengalaman yang serupa gitu. Jadi ternyata banyak tamu-tamu dari luar yang tanya ke kita gitu, Mas aku tuh pengen beli ini buat bawa ke negaraku, gimana caranya gitu. Ya pada saat itu kita cuma bisa jawab, oh belum bisa, kamu cuma bisa ke Jogja, ke Wirati gitu. Nah, harapannya sih kita bisa mendeliver itu gitu. Jadi kayak saat ada permintaan kayak orang-orang luar yang pengen nyobain, misalkan dia pengen choco ginger gitu kan, yang gampang dinikmati dimanapun ya, itu bisa terdeliver di sana. Nah, otomatis kan kita perlu prepare banyak hal ya. Kita harus prepare mau produksi, perizinan, administrasi, dan tentu modal. Harapannya sih ini bisa segera terlaksana dan bisa merempahkan sampai ke mancanegara gitu sih, harapannya gitu.
mencicipi nih guys. Yang pertama aku mau cobain dulu cinnamon chocolate gingernya. Kita aduk dulu. It's really good drink. Enak banget, seger. Terus ternyata kalau rempah dipaduin sama coklat itu masih nyambung gitu loh. Ini bener-bener aku rekomendasiin buat kalian sih. Yang kedua ada ginger mocktail. Kelihatannya udah seger banget ya. Ditambahin es batu juga di dalamnya. Kayak ada rasa asem gitu, kecut-kecut, tapi seger waktu masuk. Wah, kayaknya ini bakal jadi minuman favorit aku di Wirati Spices Bar ini. Nah, buat kalian yang pengen cobain minuman-minuman rempah, Wirati Spices Bar ini bisa jadi alternatif loh. Jangan lupa kesini kalau kalian lagi ke Jogja. Wirati Spices Bar ini bisa jadi contoh inspiratif, terutama di negara kita yang kaya akan rempah. Dengan mengusung konsep yang mengedepankan nilai-nilai rempah, kedai ini tidak hanya menawarkan minuman yang enak, tetapi juga merayakan kekayaan budaya dan alam Indonesia. Melalui setiap gelas, Wirati mengajak kita untuk menjelajahi rasa dan manfaat dari rempah, menunjukkan bahwa konsep ini bisa berhasil dengan menyajikan sesuatu yang otentik dan penuh makna. Sampai jumpa di konten Jogja Isma berikutnya. Aku Yuniar and see you guys!